Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai sesi yang kedua. Saya undang dengan hormat Bapak Herianto untuk bisa menyampaikan materi di sesi kedua ini. Silakan Pak Herianto. Ya, makasih. Saya share screen ya, saudara-saudara ya. Kita akan bicara mengenai implementasinya sekarang ini. Bagaimana kita melakukan pembentukan karakter atau pendidikan karakter untuk anak-anak yang di era digital ini, gitu ya. Oke. Nah, saya minta tolong baca ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Pak Benget Sihombing, minta tolong Pak. Nanti Ibu Yohana, Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Ulangan 6 ayat 1. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, Ya. untuk dilakukan di negeri untuk mendudukinya. Ayat 2. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ayat 3. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, saudara-saudara, ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9 ini dikenal dengan namanya Sema Israel. Sema Israel itu artinya Israel dengarkanlah. Itu maksudnya, nanti kita akan bahas. Silakan Ibu Yohana untuk Efesus pasal 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 4, demikian firman Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Baik, makasih. Saudara, kata amarah itu sebetulnya mengacu kepada bahasa Yunani yang artinya itu, hai bapak-bapak, janganlah menciptakan pahit hati kepada anak-anakmu. Gitu ya. Jadi bapak-bapak jangan sampai menjadi toksik gitu, ya, menjadi racun bagi anak-anak. Nah, nanti kita akan bahas. Baik, makasih banyak Bapak Ibu tadi yang sudah membaca ya. Nah, oke Bapak Ibu, mari kita sekarang berbagi pengalaman ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang sebelum menikah itu membayangkan dan memimpikan profil sebagai orang tua? Maksudnya tuh gini, nanti kalau aku menikah, punya anak, profil orang tua yang aku ingin wujudkan tuh seperti ini. Ada nggak? Bu Yohana dulu pernah nggak sebelum merit itu, wah aku mau menjadi mama yang seperti ini? Saya memang waktu dulu, karena papa mama juga udah memberikan keteladanan yang menurut saya sih benar-benar keteladanan dari Tuhan Yesus ya. Jadi saya dulu berpikir karakter yang ada di papa mama tuh benar-benar ya menjadi teladan lah buat kami, dan suatu saat berumah tangga juga ya apa yang papa mama lakukan seperti yang waktu dulu waktu aku masih kecil tuh benar-benar ingin dipraktekkan gitu. Jadi dari mulai misalnya mesbah keluarga pagi hari, aku ingat banget papa ya, Pak Samuel, waktu pas pagi-pagi, ayo kita bangun doa sebelum aku berangkat sekolah, sebelum berangkat kuliah, doa pagi, baca firman, dan malam pun kadang-kadang aku mungkin udah tidur, Papa juga menyempatkan untuk ngobrol. Jadi dan selalu menekan selalu mengingatkan
kepada kami anak-anaknya bahwa tetap utamakan Tuhan dalam kehidupan kalian. Jadi aku ingat banget waktu masih kecil, pernah ya maksudnya pengen dibelikan keyboard, papa cuma bilang kamu sudah berdoa belum, kamu sudah minta belum sama Tuhan Yesus. Jadi aku tuh benar-benar dilatih segala sesuatu minta dahulu sama Tuhan, dan Tuhan yang akan Tuhan yang akan menggerakkan mungkin hati orang tua atau siapapun untuk memberkati kalian. Jadi makasih. Saya banyak belajar dari papa mama. Dan thank you ya Pak buat keteladanan yang papa berikan. Tuhan Yesus memberkati. Makasih banyak Pak Samuel, terima kasih sudah menginspirasi dan mewariskan sebuah nilai kehidupan yang menurut saya bisa di-share nanti kepada yang lain juga ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Pernahkah Bapak Ibu mengatakan, oke, aku punya profil yang seperti ini sebagai orang tua? Silakan, satu lagi orang Bapak Ibu. Ya, saya ya. Silakan Pak. Kebetulan saya besar sama nenek ya, bukan sama orang tua. Jadi saya dari umur, informasinya sih dari umur 2 tahun tuh saya sama nenek. Ya. Gitu. Dan saya ngeliat karakternya dari figur nenek ya. Nenek itu karakternya orangnya tegas. Mungkin orang-orang dulu ya. Jadi kalau kita nakal itu nggak banyak bicara. Kalau udah dibilangin nggak denger, diem. Saya pernah pas kecil itu, saya pernah dulu kan hobi main kelereng ya, terus kelereng suruh mandi, dipanggil-panggil nggak datang-datang, tahu-tahu kok nggak ada suaranya, saya bilang gitu kan. Makanya pas saya pulang udah nunggu depan pintu, udah pakai sabun lidi, jadi pas saya masuk saya nggak cepet aja gitu kan. Tapi ada kesan gitu, setelah almarhum ya udah nggak ada kesan juga. Ada kesannya tuh nggak seterang-merta kita dihukum tanpa alasan gitu. Karena kita juga ada alasan juga kenapa kita harus dihukum gitu. Iya. Jadi saya sih berkesannya itu ya dari nenek ya. Gitu. Baik, makasih Pak Yohan. Nah, saudara-saudara, saya adalah anak dari pendeta. Mama saya pendeta muda juga. Lalu tragedi kehidupan kami alami. Jadi kami pada waktu itu Papa Mama ditugaskan, kami dari Banyuwangi ditugaskan ke Palembang gitu, sekitar tahun 78-79 gitu, sampai segitu kira-kira lah ya. Lalu kemudian dalam perjalanan waktu Papa Mama itu merintis 10 jemaat di Palembang dan sekitarnya, dan sampai hari ini gereja itu ada. Lalu kemudian seiring waktu Papa Mama cerai, kira-kira tuh begitu ya. Lalu Papa memilih untuk sampai hari ini menjadi Muslim. Mama sampai meninggalnya tetap menjadi Kristen, karena kami kemudian setelah dari Papa Mama pisah itu kami kembali ke Banyuwangi dan kemudian pindah ke Pontianak gitu. Nah, itu kisah kami. Lalu kemudian hari-hari yang kami lalui pada waktu sebagai masih anak ya, hampir setiap hari Papa itu memukul kami itu. Dan itu membuat saya menjadi, atau kami kan tiga-tiganya laki-laki semua gitu. Ketika perpisahan Papa Mama terjadi, itu kami dendam sekali dengan Papa gitu ya. Tapi Tuhan pulihkan saya dan kakak adik saya gitu ya, Koko dan dedek saya. Lalu kemudian kami pindah ke Pontianak itu, dan kemudian saya ngomong sama kakak saya ngomong sama adik saya, nanti kita akan ketemu dengan Papi, lalu kemudian mari kita sayangi dia, tinggalkan masa lalu dan kita pulih semua. Nah itu saya nggak tahu juga itu ya, tentu dari Tuhan itu pasti, tetapi itu nggak ada yang ngasih tahu tuh. Lalu setelah itu sampai hari ini kami berhubungan baik, dalam arti tetap menerima Papi itu dengan keluarga yang baru dan punya anak-anak juga yang baru sekarang itu ya. Tapi satu hal yang saya ingin tekankan, saudara-saudara, sebelum saya menikah saya bilang sama istri saya, tadi saya bilang dengan pacar-pacar saya kan juga ada ya, tapi dengan istri saya sangat serius. Saya nikah nanti dengan Anu ya, satu, saya tidak akan pernah memukul Anu, saya tidak akan pernah memukul anak-anak. Bahkan saya akan berusaha tidak membentak anak, gitu. Nah, tidak usah ingatkan, itu janji saya saja, gitu ya. Nah, maka itu yang profil yang saya ingin terapkan, saudara. Dan sampai hari ini, boleh saudara tanya kepada anak-anak saya tidak pernah, jangankan kok mukul, nyubit aja saya enggak, gitu, ya.
Kira-kira itu seperti itu. Bagi saya, kalau laki-laki memukul perempuan, ya baik istri maupun anak-anak, itu menurut saya tidak pada tempatnya, bahkan pecundang menurut saya. Karena apa? Ya kalau mau kelahi ya dengan laki-laki gitu, sekaligus tanding di ring gitu loh, ya kira-kira tuh gitu. Ini kan enggak. Lebih ironis lagi sekarang ini justru istri-istri memukul suami. Amin ibu-ibu? Enggak ya, jangan amin ya. Baik, saudara-saudara, era digital itu kira-kira seperti ini. Oke ya. Nah, ini kita mengerikan loh saudara-saudara ya. Jauh sebelum kita ada, saudara-saudara, seorang yang namanya Albert Einstein pernah mengatakan, I fear the day that technology will surpass our human interaction. Saya itu khawatir suatu ketika teknologi itu akan mengganti, bahkan merampas interaksi sesama. Wah, ternyata apa yang disampaikan Albert Einstein itu betul. Oke ya. Nah, saudara-saudara lihat baik-baik, tahun-tahun 80-an, tahun 70-an, katakanlah sampai di middle 90-an lah ya. Orang itu makan itu ya satu meja yang ngobrol, satu meja, betul ya. Tuh, tapi 2014 sudah berbeda, saudara-saudara. Duduk di kursi yang sama, ada anjing yang sama, bahkan anjing pun sudah menggunakan gadget. Gitu tuh, kira-kira gitu tuh ya. Nah, gitu. Jadi, apa itu ciri khas dari era digital? Ayo, sekarang Bapak Ibu dengan melihat, kira-kira melihat gambar ini saja, atau mungkin Bapak Ibu terlintas, jangan takut ya. Apa kira-kira ciri dari era digital yang Bapak Ibu rasakan? Silakan, siapa aja boleh. Egois ya? Egois ya Pak. Thank you Pak. Gitu ya. Jadi egois ya. Baik, ada lagi yang lain? Era digital ini cirinya apa sih bagi Bapak Ibu? Oh, masih mikir ya. Oke, saya tambah ya. Oh, silakan Bu. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Betul sekali. Betul. Jadi era digital itu menjauhkan orang yang dekat, mendekatkan orang yang jauh. Kira-kira itu gitu. Betul sekali Bu. Saya tambahkan ya, cirinya itu ini saudara-saudara. Itu yang sangat ditekankan. Bersama tanpa kebersamaan. Ngeri loh ya. Ngeri saudara-saudara. Usia-usia saya, apalagi Pak Sam, Pak Sri tadi itu ya, kalau ngumpul, wah itu ceritanya tuh nggak habis-habis pasti, ya toh? Wow, ngomongin macam-macam tuh ngomong gitu. Wah, tapi sekarang, saudara ya, sudah enggak, ya. Ada sama-sama satu rumah itu aja belum tentu berkomunikasi satu kata dalam satu hari, saudara, di rumah itu ya. Paling-paling kalau ditanya ya, misalnya ya, dengan suami gitu ya. Biasanya kalau yang di rumah itu kan biasanya umumnya loh ya, maaf loh ya. Yang banyak diem di rumah itu biasanya siapa? Suami kan ya. Kalau ditanya sudah makan belum Pak? Gitu kan ya. Enak nggak Pak? Jadi istrinya itu pokoknya mau kemana Pak? Gitu ya kan. Nah gitu aja. Jadi biasanya banyak istri-istri yang konsultasi dengan saya, Pak. Wah ini suami saya itu suami loh Pak. Maksudnya apa Bu? Ya pokoknya apa-apa gitu. Tenang Bu, ya itu nggak hanya suamimu, banyak sekali di dunia suami yang begitu juga, ya toh? Gitu kan ya. Oke, saudara ya. Nah, mari kita bersama-sama sadar. Saudara-saudara, pendidikan karakter itu ternyata dipengaruhi oleh ini. Oke ya. Pola asuh seperti apa yang Anda ingat di keluarga Anda, suami? Dan pola asuh seperti apa, hai istri-istri yang kau ingat di keluarga asalmu? Tuhan itu adil. Oke ya. Nah, sekarang silakan. Kira-kira keluarga, tadi kan Bu Yohana sudah share ya. Ada nggak bapak-bapak yang satu aja share ya? Pola asuh apa? Tadi Pak Yohan juga sudah share ya. Pola asuh apa yang sangat teringat di keluarga asalmu? Pak Wi boleh. Jadi jujur saya memang dari keluarga yang tidak bisa saya teladani di dalam mendidik anak-anaknya ya. Jadi bapak saya itu sangat kasar ya. Saya pernah disuruh beli sayur karena memang saya bukan saya nggak mau tapi agak terlambat gitu untuk merespon. Jadi sambil marah saya bawa rantang, waktu itu rantangnya dilempar pakai sandal apa saya lupa. Jadi untung nggak kena saya, kena rantang itu rantangnya sampai
kelempar jauh gitu, lempar pakai batu, entah apa saya nggak ngerti. Jadi memang agak kasar, terus kemudian kepedulian terhadap keluarga itu kurang, cenderung peduli pada orang lain malah. Jadi kalau ngasih apa ke orang lain itu lebih perhatian gitu. Betul. Kepada anak-anak dan istri kurang. Sementara ibu itu orang yang perhatian sama keluarga. Jadi memang ibu saya itu kerja di puskesmas ya, jadi bisa cari nafkah sendiri, membiayai anak-anak itu dari ibu. Jadi ketika saya punya berkeluarga juga akhirnya bingung untuk bagaimana menjadi keluarga yang baik, mendidik keluarga yang baik. Tapi saya bersyukur karena saya itu di gereja, ya karena istri saya itu orang yang seorang istri yang tekun beribadah, membawa saya untuk tekun beribadah juga. Ya saya dapat pendidikan keluarga ini ya dari gereja gitu. Ya. Kalau dari luar, dari keluarga saya kurang. Jadi seperti itu, Pak. Ya, baik, makasih Pak Si, Pak Wi. Pak siapa tadi, Pak John? Ada mau bicara, Pak John? Ya, halo Pak. Silahkan. Ya, sama sih Pak. Saya juga termasuk orang tua, termasuk yang keras dulu mendidik kami Pak, anak-anak. Betul. Asal pulang sekolah waktu SD, kalau anak-anak tidak teratur udah main lempar. Memang orang tua agak keras, main lempar, kursi dilempar, apa dilempar. Ada berantem sama mama juga, anak-anaknya yang sesaran. Pak, cuman ya saya sih untuk di rumah sih sama kayak tadi Pak. Kalau istri saya, Pak gini, Pak mau kemana? Sana. Seperti itu sih Pak. Jadi saya juga mau belajar sih Pak untuk mendidik anak saya juga masih kecil-kecil Pak. Dan memang berbeda-beda karakternya. Yang satu lembut, satu keras. Begitu. Jadi saya juga mau belajar. Udah, terima kasih Pak. Makasih banyak Pak John. Saudara-saudara, menjadi anak yang pinter ada sekolahnya. Oke ya, menjadi pekerja yang terampil, sangat sukses, ada sekolahnya. Tapi nggak ada sekolah menjadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya, saudara. Nah karenanya kita mesti belajar dari kehidupan, termasuk dari baik kelemahan orang tua kita asli ataupun dari orang lain, gitu. Nah itu kalau kita nggak berubah, maka yang terjadi apa dampaknya, saudara-saudara? Apa yang kita alami di masa kecil di keluarga asal, itu akan kita paksakan terjadi di keluarga kita, sekalipun pada waktu kita kecil itu tidak suka dengan seperti itu. Nah, hebatnya Tuhan dan adilnya Tuhan itu kadang-kadang, saudara ya, kalau itu dulu tuh keluarga kasar ditemukan dengan keluarga yang lembut banget, gitu toh. Kalau dulu tuh kita dalam keluarga yang cerewet, dicerewetin terus gitu ya, ada dengan orang yang kasih sayang sekali gitu. Wah, mixnya itu luar biasa dan itu misteri ilahi, saudara. Ya. Jarang sekali bapak ibu itu ketemu dengan bapak yang sangat cerewet, ibu sangat cerewet, itu jarang. Bapak yang sangat pemarah dengan ibu yang sangat pemarah, jarang. Biasanya terbalik, ibunya pemarah, bapaknya sabar banget. Nah gitu kira-kira itu gitu, mixnya banget, luar biasa. Nah persoalannya itu begini, saudara ya. Kalau nggak ada sekolahnya, maka kita itu harus membuat sekolah sendiri untuk anak-anak itu. Maka gabungkanlah antara pola asuh dalam perspektif istri dan suami. Gitu loh. Nah, nanti kita akan lihat lebih detailnya ya, gitu, saudara-saudara. Nah, ini mitos. Wah, sudahlah, gitu, ya. Saya sekaligus saya sebut karena ini sudah bukan rahasia lagi. Saudara-saudara, pernah nggak masuk akal? Bagaimana Nia Ramadhani dengan suaminya itu kok terjebak dengan narkoba? Kurang opo, kira-kira, gitu loh. Gitu. Nah, itu berapa sabu-sabu itu loh, saudara, harganya, gitu loh. Gitu. Kita makan aja setengah mati, saudara. Banyak sekali yang setengah mati. Lah ini malah untuk sesuatu yang, kurang apa gitu. Mau ke Amerika ya pakai jet pribadi, mau ke Jepang kapan aja boleh, mau ke luar negeri boleh. Lah kita boro-boro. Keluar Cengkareng aja kadang-kadang mikir, wah ini bisa apa enggak ya. Bukan karena pandemi loh ya, biayanya dari mana, nanti makan apa gitu. Apalagi kalau saudara-saudara nanti kan, banyak sekali saya temukan, saya itu kebetulan kan memang dosen di teologi, saudara ya. Orang tua tuh banyak sekali yang merasa ngeri, saudara. Kalau anaknya tuh sudah ditanya mau jadi hamba Tuhan apa enggak, wah itu yang paling khawatir itu orang tuanya. Khawatirnya apa?
Pak nanti kok jadi hamba Tuhan makan apa? Oh biasanya saya bilang, Bu, Bapak, wah kesaksian pribadi ya, saya setiap hari itu makan kerikil, semen-semen bekas, paku-paku bekas, gitu loh, kira-kira gitu hamba Tuhan itu. Ya enggak tuh ya, makannya apa? Ya nasi, sama. Bahkan banyak sekali ketika saya tuh, baik di Indonesia maupun waktu saya di luar negeri menjadi gembala, saudara-saudara ya, makanan itu berlimpah, jadi jangan takut. Anakmu jadi hamba Tuhan itu, wah makannya berlimpah. Dari mana? Banyak jemaat itu kalau kemana-mana ingatnya tuh bukan suaminya atau istrinya, ingatnya tuh pendetanya. Makan apa dia? Mesakno gitu. Itu jadi hamba Tuhan itu dukung aja. Ayo kamu jadi hamba Tuhan nggak apa-apa gitu. Tapi jangan diojo-ojo ya. Gitu. Jadi jangan takut, saudara ya. Materi saja boleh, pinter saja pokoknya. Anak tumbuh sendiri Pak, nanti bisa belajar sendiri. Serahkan kepada gereja aja. Bahkan kalau ada beberapa suami-suami, istri Pak, itu bagiannya, bukan saya itu. Loh, otoriter. Mukul, bentak, maki, wah itu hari-hari. Nah kalau itu terjadi dan itu tertanam, sekalipun bapak-bapak, ibu-ibu pada waktu kecil itu nggak suka, tapi ketika menjadi orang tua, itu yang terjadi. Pertanyaan saya, yo ibu-ibu, siapa yang pernah mencubit anak? Ayo, jujur. Oh, semua ini malaikat semua ya. Ibu-ibu di sini malaikat semua atau malaikat maut ini? Ya. Pada waktu ibu-ibu kecil atau bapak kecil dicubit itu suka apa enggak? Ya enggak suka. Tapi karena efektif ya dicubit. Kalau enggak lebih efektif ya digeplok gitu loh ya. Sampai ditampar ceplak gitu. Wah, lalu Abimelek mengatakan pulangkan saja aku pada ibuku dan orang bapakku gitu-gitu kira-kira. Itu Abimelek ya saudara. Nah, mari kita 加上这个减掉这个等于这个，懂吗？我再说一次，这个加这个再减掉这个等于这个，明白不明白？你到底要我说几次你才会明白？你能不能够集中一点呢？我已经跟你讲了10多次了。我跟你爸爸成绩都不错的，别人家的孩子能够考90分，为什么你就是不能？你能够不要偷懒，能够勤劳一点，用功一点，你为什么就是不能集中精神？为什么？为什么？妈！够了，够！你这样逼他是没有用的，他就是不行才去读 EM3 吗？我们要接受这个事实，他的能力就是这个样子。你可以给他一个美好的童年吗？他的美好的童年已经给人家盖上不会读书4个字的。现在我能够做的就是帮他把数学、英文搞好，只有这样，在新加坡才算是个聪明的孩子。英文、数学，那华文呢？英文、数学都没办法搞好，哪有空管什么华文呢？你是什么话？那他到中学怎么办？到了中学，就算华文不及格没关系。听说有一种教华文 B 的，是设计给那些华文不好的人去读的，到时考试比较容易，所以你不用担心。现在呀，最重要的是把重点放在英文、数学就行了。难怪中文广告。Ya, saudara-saudara, film-film ini Anda bisa tonton di YouTube, saudara ya. Judulnya I Am Not Stupid, oke ya. Nah, kisahnya kira-kira begini. Anaknya ini yang namanya Jerry itu, saudara ya, dari kecil tuh sukanya tuh gambar, gitu ya. Lalu kemudian dipaksakan oleh mamanya itu untuk jago bahasa Inggris dan matematika. Dan sampai dipukul dan lain sebagainya. Sekalipun mamanya berkontribusi juga untuk mengajarkan sebetulnya. Tapi nggak suka memang gitu. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, kira-kira dari video singkat ini tadi itu pelajaran apa yang Bapak Ibu langsung, oh oke, jadi orang tua harus begini nih. Silakan. Apa yang Bapak Ibu pelajari dari video singkat itu? Tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak. Makasih Bu. Ada lagi yang lain? Mungkin orang tua jangan dominan, Pak. Oke, makasih. Ya, betul. Makasih, Bu. Ada lagi yang lain? Menganggap ide orang tua lebih bagus daripada ide anak. Makasih Pak Siombing. Makasih sekali. Ada lagi nggak yang lain? Ada yang ada pelajari sebagai orang tua nih, antara suami dan istri. Jangan bertengkar di depan anak. Ini penting. Makasih, Bu. Hindari bertengkar di depan anak. Oke ya, sekalipun itu baik untuk kebaikan anak maksud saya, tapi itu nggak baik caranya.
ya, gitu. Oke ya, Bapak Ibu. Baik. Apa yang namanya dengan toxic parenting? Yaitu orang tua yang meracuni. Apa itu? Nah, saudara, toxic parenting itu adalah gaya pengasuhan yang menimbulkan trauma berulang. Pelecehan, penghinaan, sakit hati, meremehkan, mempermalukan, mencemarkan anak-anak. Sekalipun Bapak Ibu mungkin saja dengan guyonan. Banding-bandingin anak. Aduh, kalau kakak ini ya, kakak itu kok hitam ya, itu mirip siapa ya gitu. Dede itu lebih kecil, pendek kok gitu ya, padahal kita ini orangnya tinggi-tinggi semua loh. Nah, itu guyonan mungkin. Bahkan mungkin menyebut anak Anda pun mungkin, hitam manis, sini dong, gitu. Hati-hati, saudara. Saya tuh dulu di Pontianak itu kan dengan teman-teman, sekalipun saya tuh blended darahnya, saudara-saudara ya. Namanya Pontianak, Amoy-Amoy, ya toh, bahkan orang Dayak itu kan putih-putih, saudara. Dan saya tuh di antara orang-orang yang memang putih gitu. Nah, di mana-mana saya terkenal. Pokoknya satu-satunya orang yang hitam ya saya, gitu loh ya. Sehingga teman-teman saya, guru-guru saya tuh nggak pernah nanya dan memanggil namanya saya, nama Herianto tuh nggak. Mereka nyebut saya hitam manis, gitu loh ya. Manisnya saya ingat, gitu ya. Tapi hitamnya itu rasanya tuh mendep ke hati, saudara. Wah, itu suatu ketika saya ke Amerika, saudara ya, dan ya, tadi saya sudah sampaikan ya, saya studi, lalu kemudian satu kamar dengan teman-teman saya dari Afrika. Itu penghiburan luar biasa. Saya bilang sama teman-teman, please ya, saya bilang gini, tolong ya, ayo saya pingin diapit sama saudara-saudara ini di tengah-tengah, kita foto. Tak kirim ke teman-temanku. Wah, di antara orang Afrika itu saya paling putih loh, saudara-saudara. Dan saya bersyukur sekali, saudara. Ya, gitu loh. Jadi sekalipun hanya guyonan, ingat baik-baik, hindarilah, karena itu terekam, tertanam, dan nggak bisa kemudian ya sudahlah itu kan cuma guyonan, nggak bisa. Nah, toxic parent adalah orang tua yang melakukan tindakan-tindakan tertentu yang tanpa sadar dan sadar membebani psikologi anak. Saya tidak kemudian mengatakan ya harus disayangi, dimanja, dialeman, ya enggak, bukan itu, saudara ya. Nah, toxic parenting itu biasanya mengedepankan keinginan pribadi. Tadi itu ibu mengatakan, ada salah satu ibu yang mengatakan sangat dominan. Ingat baik-baik, ya jangan begitu. Kira-kira tuh gitu ya. Nah, cirinya apa, saudara-saudara? Oh, ini saudara bisa lihat tuh toxic tuh parenting tuh banyak, saudara ya. Gagal memberi penguatan. Kalau anaknya tuh gagal, dimarah-marah. Kalau anaknya itu sukses, diem saja. Gitu tuh. Terlalu kritis, perfeksionis banget, ya. Tahu nggak? Siapa di antara bapak ibu yang ngomong begitu di rumah biasanya? Kalau naruh sendal itu jangan di sini loh. Kan sudah berkali-kali diomongin. Ayo siapa kira-kira? Ayo siapa? Ayo, gitu toh. Nah bapak ibu tuh biasanya sangat perfeksionis. Naruh buku itu kalau letaknya nggak di bujur timur dan barat, diletakkan di utara selatan. Ini kuburan. Ini bukan. Begini caranya. Modar, saudara ya. Ngeri, saudara ya. Sampai kepada mendiamkan setelah konflik. Jadi kok ada konflik ya diam aja sudah gitu. Nah membanding-bandingkan dengan anak lain gitu ya. Kenapa ya kamu kok nggak sama dengan kakakmu atau kamu nggak sama dengan dedekmu? Kenapa kamu nggak sama dengan keponakan itu? Atau bahkan dengan Jokowi. Nah Jokowi kok dibandingkan gitu loh ya. Ya jangan, ya Jokowi cuma satu gitu loh ya. Gitu gitu kan ya. Nah saudara-saudara, toxic parenting itu apa? Mengungkit apa yang telah dilakukan untuk anak. Coba, kamu nggak ingat, papa itu sudah bayarin kamu, lahiran kamu itu papa yang bayarin. Nah ya orang itu ya nggak ingat, lowong dia tuh masih kecil dilahirkan itu, ya tuh, gitu loh ya. Dan mungkin papa itu sudah ngasih kamu loh uang loh, papa itu sudah kerja mati-matian. Lah ya jangan begitu lah, uang itu memang tanggung jawab bapak mama, ya tuh. Menyalahkan anak berlebihan, gitu mengkritik berlebihan. Kamu tuh bodohnya kok nggak ada batasnya ya? Loh, hati-hati saudara-saudara. Enggak ya? Ya tadi itu loh ya. Wah 65 dapat matematika ya apik, sudah ya daripada 3 kan gitu toh. Itu loh. Kenapa kok Bapak Ibu sekarang tuh sangat obsesi ya? Anaknya harus pintar matematika. Jangan-jangan dulu Bapak Ibu juga jelek matematikanya.
Atau yang kedua ekstrimnya adalah terlalu baik matematikanya sehingga seolah-olah paling tahu matematika sedunia. Ingat baik-baik, nggak usah egois, nggak usah reaktif. Anak biasanya, nah Bapak Ibu saya ingin share, anak saya kan perempuan semua, ya sejak kecil dari belum puput itu saya udah ngomong sama istri, malam itu menjadi anakku, siang menjadi anakmu. Maksudnya apa? Nek malam kamu tidur, ya karena saya itu cepat bangun, cepat tidur, bangun lagi, tidur lagi, persis kayak Mbah itu loh ya, bangun tidur, tidur lagi. Nah itu saya, saudara ya, gampang. Makanya susunya itu ya ditaruh aja di dalam botol. Nanti kalau anak itu nyusu, saya susuin malam dengan susumu, gitu kepada istri ya. Kamu tidur, nah siang aku kerja. Nah kamu giliran jaga anak, gitu loh, gitu. Kira-kira itu gitu. Sebelum tidur, anak saya tuh dari bayi itu selalu di dada saya, itu selalu. Setidaknya 30 menit, saudara. Oke ya. Setelah satu tahun, saya ingat saya anak yang pertama, setelah 1 tahun dia bisa ngomong, saudara. Lalu saya bilang, oke, saya tuh tidurkan. Dia bilang, mulai hari ini papi enggak mau ya, enggak mau tidur di dada papi. Kenapa? Malu. Oh, udah ada malu. Saya bilang gitu. Oh, alah, dok, saya bilang gitu. Sejak kecilnya boin tuh kamu tuh saya bilang gitu. Oh, tapi ya udah malu ya sudah. Jadi maunya apa? Saya bilang tidur sendiri. Bagus. Nah, gitu toh. Ya tidur. Setahun setengah apalagi, mulai cerewet. Tapi jangan begini, jangan gitu. Wah, sudah. Wanita nalurinya keluar. Gitu toh. Ya wes, saya bilang ya sudah, saya ngalah saja gitu. Anak kedua juga sama. Saya tidurkan di dada saya. Ternyata ya setelah saya searching ternyata Bapak Ibu kalau punya bayi ditidurkan di dada itu ternyata tuh sangat anteng anaknya. Kenapa? Karena mendengarkan detak jantung. Wah itu membuat anteng. Katanya begitu. Nah ini ya. Nah saudara-saudara, mari kita jangan terlalu berlebihan gitu ya. Karena kita juga nggak suka dituntut berlebihan. Ya. Right. Sekarang parenting in digital era. Saudara-saudara, mari kita melihat sekarang ini sebuah keniscayaan. Teknologi itu sebuah keniscayaan, media sosial itu keniscayaan. Artinya ya ada, tidak bisa Anda tolak. Maka apa? Berdamailah dengan teknologi. Jangan maki-maki anak hanya karena HP. Ya, dimaki-maki gitu. Berdamai itu artinya apa? Tahu batasannya, dipakailah dengan kebutuhannya, gitu loh. Diskusikan konten nilai hidup yang mereka dapatkan dari internet. Jangan kemudian, jangan ini. Ya jangan hidup sekalian, Pak. Gitu tuh anak-anak kan gitu tuh. Ya jangan begitu, saudara-saudara ya. Komunikasi itu informal saja. Gimana kabarnya? Gitu. Ya. Anak saya tuh kadang-kadang tuh ngomong, ya tentu masih hormat ya, selalu ngomong pi gitu ya. Tapi anak yang lain, teman saya yang lain ya, apalagi waktu itu kita ke luar negeri ya, wah dah lagi nggak ngomong papi mami, nggak langsung sebut nama. Itu anak saya, anak teman saya ya. Sekalipun di Indonesia, saya bilang, bro, saya bilang gitu. Sampai dia orang Surabaya, saya bilang, Cak, lu kamu tuh kan orang Surabaya. Saya bilang, kita juga sama orang Jawa Timur. Lu masuk anakmu tuh manggil kamu nama, kamu diam saja. Saya bilang, nek bawa anak saya, wah sudah, ya sudah mulai dah, gitu ya. Ya jangan gitulah. Wah ini Amerika. Loh, kamu Amerika kan juga sementara, nanti kan balik lagi Surabaya. Saya bilang gitu. Ketemu lagi pecel juga, gitu, bodoh, gitu. Saya bilang gitu ya. Nah, sekarang komunikasi informal. Say hello aja gampang. Hai, apa kabar? Gimana hari ini? Terus gampang gitu aja. Ngomong lah gitu kan. Nah, nanti kita akan bicara mengenai bagaimana informasi, bagaimana kita tuh komunikasi informal ini di medsos, lalu shepherding, parenting. Bagaimana kita menjadi gembala, orang tua gembala maksudnya, ya, orang tua yang menjadi gembala, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini tahapan anak-anak pada era digital. Oke ya, ini seorang tokoh, Delop dan Wood ini mengatakan begini, tahap nurturing, oke ya, 0 sampai 18 bulan, authority 18 bulan sampai 5 tahun, interpretatif. Ya, tahap anak usia 6 sampai 12 tahun. Orang tua memutuskan nilai-nilai, oke ya. Lalu kemudian diskusi, mulai menerjemahkan, menafsirkan nilai itu dan lain sebagainya. Interpreter dependent ya. Jadi anak mulai mencoba untuk bersosialisasi juga dan mungkin saja lebih bersosialisasi kepada temannya. Itu pada remaja. Itu sudah umumnya juga begitu. Kita dulu juga begitu. Makanya kalau boleh ada kamar sendiri, ada ruangan sendiri, ya silakan gitu ya.
itu bagus. Tahap dewasa, lepaskanlah mereka dengan tanggung jawab. Gitu kira-kira ya. Nah, ini sosial media yang bisa kita pakai ya, ada video chat, ada play, ada games, ada bagaimana menonton video, kita nonton sama-sama, gitu-gitu kira-kira tuh gitu saudara ya. Jadi jangan kemudian ini anak saya kan perempuan semua kebetulan. Nah, paling suka itu dengan K-pop saudara-saudara ya, atau drama Korea. Wah, sampai saya itu namanya Pak Jungjing, Jungjangti, itu wah, tiap hari saudara ya. Sampai saya bilang, ini siapa tahu nih? Oh, ini Sun Jinfong. Alah, Mak Wong lagi, ya toh, Pak lagi. Nah, saya itu siapa? Ya, saya itu kan senengi wayang, ya toh, Arjuna, Bima, yang gitu-gitu. Sampai mereka nanya, Arjuna itu siapa, Pi? Orang masa lalu, saya bilang gitu aja ya. Bima itu seperti orangnya ya, orang seperti itulah, gitu ya. Tapi ketika mereka bicara mengenai drama Korea, sampai sutradaranya pun tahu, saudara. Saya itu susah nyebut nama Korea itu, saudara ya. Yang setahu saya cuma 2 orang Korea itu. Kalau nggak Pak ya Kim. Hanya itu aja ya, Pak Kim gitu aja pokoknya. Dulu teman-teman saya pokoknya Korea itu saya bilang Kim gitu. Oh, no, my name is Park. Ya Park, ya yang Kim ya Park gitu aja ya. Itu saudara ya. Nah, mari kita sekarang nonton. 大人经常以为和我们说很多话就是沟通了，其实他们都是自己讲自己爽，而我们通常都是假装在听，然后一边进就另一边出。我们到底有没有听进去？他们不管，只要他们有讲就算了。知道吗？马甲，听我讲。 你看奶奶，她讲得多爽啊！我看我们被淹死了，他们都不知道为什么。唉，大人说了那么多话，为什么不明白？多了就很难消化的道理呢？有时候我们真想把话说清楚一点。没有你看你还顶嘴，你话很多哦。妈妈教你是为了要你好，你还没大没小。 我们用心良苦，是不想你走冤枉路。刚才我说那么多，你明白吗？你为什么你不说话？你哑巴了？对呀，说什么都要。Oke, Bapak Ibu, coba kesannya apa dengan video singkat ini? Silakan. Ayo, sadar apa nggak sadar begitu kan ya? Ngomong sendiri. Kalau nggak diperhatikan marah, gitu tuh kira-kira kan ya? Kok melototin saya? Lah itu memperhatikan gitu tuh. Kira-kira kan gitu tuh. Ayo, betul nggak Bapak Ibu ya? Siapa yang mau punya komentar? Silakan berkomentar video singkat ini, silakan. Belajar ngasih ruang untuk mendengar ya. Makasih Pak. Betul sekali. Betul. Wes Bapak Ibu, sekarang ini ya, udah kita lebih bagus mendengarkan mereka. Setelah mereka ngomong, baru kita mungkin boleh ngasih inspirasi lah gitu ya. Apa pendapat anak Anda tentang Anda? Ayo coba, tapi terima kasih ya, tadi salah satu sudah ngomong, wah bapak saya begini, mama saya begini, terima kasih ya, itu sangat positif. Tapi berapa banyak di Indonesia ini orang tua yang betul-betul diingat oleh anaknya yang begitu negatif? Banyak sekali. Ya, Ted Trips pernah mengatakan begini, many people have children, but do not want to be parents. Banyak orang itu ingin punya anak, saudara-saudara, tapi mereka tidak ingin menjadi orang tua. Nah, itu ironis, saudara-saudara. Oke ya, sekali lagi orang tua tuh nggak ada sekolahnya. Jadi mari kita sadar, pola asuh keluarga kita asal seperti apa, pasangan kita seperti apa. Mari kita mixkan sama-sama, sepakati sama-sama antara suami dan istri. Nah, ciptakanlah keluarga yang baru. Ada banyak konflik keluarga, karena saya juga suka seringkali konseling, saudara, artinya itu mengkonseling orang, ya, istrinya tuh sampai putus asa, waduh suamiku tuh nggak bisa dirubah Pak. Suaminya datang, oh istriku nggak bisa dirubah Pak, wah ini keluarga yang tidak bisa dirubah, gitu tuh, kira-kira kan gitu tuh. Saya cuma bilang, ya mari kita berdoa sama-sama supaya diubahkan Tuhan, atau sekaligus diangkat Tuhan sama-sama, suami istri itu cepat-cepat ke surga, gitu tuh. Repot loh saudara-saudara, ya. Oke, baik. Apa yang disebut dengan shepherding parent?
orang tua yang menggembalakan. Nah, kira-kira itu gitu. Kita hidup di tengah kehidupan yang keras, saudara-saudara, kejam, tidak peduli. Nah, apa urgensinya sih kita itu bicara mengenai orang tua yang menggembalakan? Pak, gembala kami kan itu. Loh, bukan. Setiap orang tua itu adalah seorang gembala. Baik mami maupun papi, baik orang suami maupun istri. Oke, saudara, Anda adalah gembala. Sekali lagi ya, tolong ya baik-baik yang ngomong ya, pada dirimu dan kepada pasanganmu. Engkau adalah gembala. Oke? Nah, mari kita melihat sekarang Yohanes pasal 10. Saya percaya saudara-saudara masih ingat ya. Yohanes pasal 10 itu bicara mengenai Allah adalah gembala agung. Gitu tuh kira-kira toh. Apa cirinya menjadi gembala itu? Mengenal jati dirinya sebagai gembala. Gitu loh. Maka Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik. Gitu. Nah, Bapak Ibu harus kenal, engkau itu bukan hanya orang tua yang berotoriter atau berotoritas, tapi Anda adalah gembala. Nah, bahkan kalau Anda mau ngomong kepada anakmu, ya, persis. Aku adalah gembala yang baik karena aku mengikuti Kristus. Maka shepherding parent adalah orang tua yang menggembalakan seorang anak untuk menilai dirinya sendiri dan tanggapannya. Nah, menggembalakan itu artinya apa? Tidak hanya menjelaskan apa dari tindakan anak. Kamu tuh tindakannya apa, tapi mengapa? Kembali diskusi. Kan gitu toh? Itu saudara-saudara. Oke ya? Gembala itu kemudian mengajarkan kepada anak-anak sebagai individu yang diciptakan Allah dan untuk Allah. Kalau sampai di situ sudah itu pamungkas, saudara-saudara. Itu berulang-ulang. Tadi ulangan pasal 6. Gembala itu, orang tua yang menjadi gembala itu selain mengenal dirinya sendiri, mengenal kawanannya. Nanti kita juga bicara. Mengenal itu dalam bahasa Yunaninya itu ginosko, saudara-saudara. Nanti kita akan bahas ya. Jadi mengenal kawan itu artinya, ya kenali anakmu. Tadi ada salah satu bapak, terima kasih loh ya. Saya kenal 3 anak saya itu potensinya begini, talentanya seperti ini, karakternya seperti ini, atau sifatnya seperti ini. Nah itu kenali. Jangan dibeda-bedakan, dibanding-bandingkan. Nah, menjadi orang tua yang mengembalakan itu artinya apa? Memperkenalkan Allah. Jadi saudara-saudara mau nggak mau ya kenalkan Allah. Wah saya nggak biasa Pak dan nggak bisa Alkitab. Yuk kok gitu. Kenalkanlah Allah dalam perspektifmu. Bagaimana Anda itu sharing apa dampaknya Allah itu dalam diri kita. Gitu. Wah karena Allah itu yang aku sembah, Dia Maha Tahu. Maka kalau aku antri ya antri. Oke ya. Kalau aku harus sopan ya sopan. Oke ya. Kalau aku harus bertanggung jawab ya bertanggung jawab. Kalau aku salah ya aku mengakui aku salah. Gitu. Jadi paling gampang singkatnya tuh gini saudara. Bagaimana kita menjadi orang tua yang menggembalakan? Kenalilah dirimu sebagai gembala, kenalilah anak-anakmu dengan segala potensi dan keberadaannya, kenalkanlah Allah kepada anakmu. Kira-kira begitu ya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, domba-domba yang lain pun kutuntun. Untuk apa? Mendengarkan suaraku. Nah, gitu ya. Baik. Nah, ini ciri-cirinya saudara-saudara ya. Ciri dari orang tua yang menggembalakan, mengenal diri, rela berkorban, memberi proteksi kepada anak, bukan gembala upahan, menginvestasikan hidup bagi domba, memperhatikan dombanya. Jangan terbalik. Anda itu selama 12 jam atau 24 jam, kira-kira itu paling banyak Anda gunakan medsos Anda HP Anda untuk apa? Medsosan sama ibu-ibu lain. Wah Pak, aku ketemu itu temanku SD dulu sudah ke Irian Jaya. Satu lagi ke Inggris. Lah kami itu ketemu Pak. Lah ketemunya lah Inggris itu malam, lah kami siang. Jadi ya siang malam ya di medsos saja. Ngeri saudara ya. Gitu loh ya. Anakmu baru ngomong, "Ma, diam dulu. Ini lagi penting. Mama lagi Zoom dengan teman mama yang di Inggris." Masya Allah gitu ya. Nanti satu lagi di Australia, satu lagi di Jepang, satu lagi di Amerika. Ya situ, dekatkanlah orang yang jauh, ya jauhkanlah orang yang dekat. Gitu dah. Nah, mari kita bicara. Shepherding parent tidak pernah merasa terganggu dengan kehadiran anak. Bapak Ibu, tolong ya, mulai sekarang begitu. Atau kalau sudah Anda Bapak Ibu mulai, pertahankanlah. Jangan pernah merasa terganggu dengan kehadiran anak.
biasanya minta maaf ya, kalau saya biasanya khotbah, diundang khotbah ke gereja lain, itu ada anak-anak yang jalan pada waktu firman Tuhan diberitakan, ya, jalan, wah mamanya, bapaknya malu banget, minta maaf Pak Pendeta, minta maaf ya Pak, wah anak saya kurang ajar, enggak sopan, enggak. Hamba-hamba Tuhan ingat baik, kalau ada anak-anak nangis pada waktu Anda itu berkhotbah atau ibadah, jangan dimarahi. Namanya anak-anak, oke ya. Yang biasa saya lakukan, saudara-saudara, beberapa kali saya lakukan ini ya. Saya pernah melihat ada anak ya, umur 3 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun lah ya. Itu suka jalan-jalan gitu ya. Enggak apa, pokoknya jalan-jalan gitu. Sampai saya tahu tuh ya, jemaat-jemaat lain mulai melirik-lirik, kemudian orang tuanya itu sampai malu rasanya. Lalu saya turun dari mimbar pada waktu saya khotbah. Saya angkat anak itu, lalu kemudian saya gendong dan saya khotbah selama saya gendong itu saya khotbah. Terus saya khotbah. Anaknya diem aja gitu, bingung dengan saya. Lalu saya bilang, saudara-saudara, dan macam-macam. Pokoknya saya ngomong gitu. Anaknya terus kemudian diem. Nah setelah diem ya saya bilang gini, mau kembali ke orang papa mama, ngangguk-ngangguk, ya sudah saya kembalikan. Pelajarannya tuh banyak, saudara. Satu, saya ternyata manusia yang tidak ditakuti sama anak-anak. Begitu aja sudah, saudara ya. Anaknya wong, anaknya orang saya gendong mau tuh gitu. Berarti kan saya tuh wajahnya kan ya wajah yang tidak ditakuti kan gitu toh, saudara gitu. Jangan pernah merasa terganggu dan jangan merasa menjadi aib kalau anak-anakmu tuh mempermalukan Anda di depan umum. It's okay, itu proses pembelajaran. Minta maaf lah kalau emang itu mengganggu, ya. Tapi ajarkan kepada anak-anakmu, jangan ulangi lagi ya nak, karena ini begini. Jangan langsung malu saya tuh jadi papimu. Wah, dasar anak kurang ajar. Misalnya kan ya. Lah kalau anak tuh kurang ajar yang salah apa? Pasti mama papanya yang memang kurang mengajar. Kita aja tuh gampang. Ginosko, mengenal. Artinya apa? Mengerti, oke ya. Mengasihi, setia, peduli. Ya, gitu saudara ya. Pengalamannya hadir di situ. Memanggil domba-dombanya dengan namanya. Berjalan ke depan, lalu kemudian domba-dombanya mengikuti, artinya menjadi teladan. Domba bisa membedakan suara gembala dan tidaknya. Bapak Ibu pernah nggak di satu komunitas atau di gereja, anakmu tiba-tiba rewel, terus kemudian saudara bapak-bapak bisa gitu aja kan, terus anaknya langsung, pernah kan? Ada gitu kan ya? Baru mendengarkan suara bapaknya gitu. Walah, sudah ketahuan tuh. Berarti kan dombanya itu mengenal suara gembalanya, kan gitu tuh. Ada juga yang sampai watuk ya, batuk-batuk itu enggak peduli juga anaknya. Wah, akhirnya bapaknya yang minggat ya, malu. Oke ya, gitu. Saudara, dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9, khususnya 4 sampai 9. Bagaimana prinsip kita tuh menjadi orang tua? Saudara harus memahami karakter yang harus Anda ajarkan. Karakternya apa aja? Tadi itu ada tanggung jawab, ada disiplin, ada ketaatan, ada kesetiaan, ada macam-macam tadi itu loh, saudara. Nah, itu mulai gambarkan, tegaskan, kenalkan Allah, gitu. Oke ya? Memahami tujuan pendidikan karakter. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah seumur hidup anak-anak itu memuliakan Allah, mengenal Allah dimanapun mereka berada. Oke ya? Suatu ketika anak-anakmu nanti mungkin tinggal di luar negeri, saudara ya. Tapi sekalipun di luar negeri mereka tetap mengenal Allah, tetap taat kepada Allah. Nah itu tujuannya, saudara ya. Metodenya seperti apa? Berulang-ulang. Maka jangan kemudian sudah berapa kali papa ngomong ya, papi mami ngomong ya. Ya jangan gitu, emang harus berulang-ulang. Ya ulangi saja sampai dia itu paham. Gitu aja kan gampang. Sarananya apa? Banyak. Gereja ada sarana, sekolah ada sarana, oke ya, pemerintah ada sarananya, di keluarga juga ada sarananya. Kalau kepada kakek nenek, ya harus cium tangan, ya cium tangan, salim, silakan aja kalau emang budayanya begitu, oke ya? Oke. Nah, Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9, ini skema Israel, ya. Artinya dengarkanlah, hai Israel dengarkanlah. Biasanya kalimat dari Ulangan pasal 6 sampai ayat 4 sampai ayat 9 itu diulangi oleh orang Israel setiap hari 3 kali, saudara-saudara. Jadi sebelum matahari terbit, biasanya mereka sudah mulai ngomong ini, di tengah-tengah matahari, kemudian dia ngomong ini, lalu kemudian sebelum matahari terbenam, jadi 3 kali. Setiap hari anak Israel itu membahas mengenai Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Oke ya?
Itu namanya tradisi mereka. Oke? Hari ini mulai orang itu viral ya. Kenapa orang-orang Israel kok pinter-pinter? Kenapa orang-orang Israel kok pendidikannya maju sekali dan luar biasa? Ya karena itu. Saya tidak sangat fanatik dengan Israel ya, tapi kita belajar banyak dari Israel, saudara ya. Oke. Maka mengajarkan anak-anak tentang firman Tuhan itu menjadi gaya hidup. Karena itu ya kapan saja, di mana saja, melalui sarana apa saja, ya ingatkan firman Tuhan, gitu aja. Wah, bagaimana Pak caranya Pak? Kirim anak saya ayat-ayat ya? Jangan. Wah, semakin dikirimin ayat-ayat, belenek mereka, saudara ya. Nggak usah, diskusikan. Bagaimana punya pacar, ya? Ya pacar itu harus seiman. Bagaimana kalau nggak seiman? Mengapa harus tidak seiman? Wah, yang di gereja juga banyak yang ganteng-ganteng, banyak yang cantik-cantik. Kenapa kok enggak? Gitu tuh kan aneh, gitu. Lalu kemudian ingat baik-baik, jaga kekudusan waktu pacaran, gitu loh. Saya selalu ngomong sama anak saya, saudara. Kalau ada anak laki-laki pacarmu, oke ya, mengatasnamakan cinta dan mencintaimu seumur hidupnya, lalu kemudian ingin melakukan seks bebas, ingat baik-baik, hari itu juga putus dengan dia, anak siapapun dia. Kenapa? Dia nggak bermoral, dan kamu tidak akan nanti dia dihargai dalam hidupmu. Cukup begitu. Lalu saya tambahkan, itu perintah Tuhan loh, menjaga kekudusan. Anak saya juga nggak nanya ayatnya mana, Pi? Ya enggak tuh. Gitu loh. Kalau nanya begitu ya gampang, cari Mbah Google. Itu kan gampang, cari aja, beres loh. Saudara-saudara. Nah, nanti saya akan berikan kepada Bapak Ibu ya 2 buku. Oke ya. Bukunya begini, 52 hal yang dibutuhkan anak dari bapaknya, 52 hal yang dibutuhkan anak dari mamanya, 2 buku. Mau nggak? Ya, mau ya. Nah, nanti saya kasih ya. Baik. Nah, dari buku ini, saudara, dia mengatakan begini, statistik. 85% dari anak-anak muda, anak-anak remaja yang dipenjara, itu adalah anak-anak yang berasal dari orang yang tidak memiliki bapak di rumahnya. 85% di Amerika. Oke ya. Anak-anak yang tinggal terpisah dari orang tuanya, ya 4,3 kali lebih banyak itu terikat dengan rokok. Oke ya. Anak laki-laki yang tidak memiliki figur seorang ayah itu biasanya drop out dari sekolah 2 kali lipat. Gitu, oke ya. Dan di penjara. Ya. 4 kali lebih dari yang lain itu memiliki problem emosi dan perilaku tanpa kehadiran ayah. 75% ya pasien orang tua nih ya, dewasa, oke ya, itu ternyata tidak memiliki figur ayah dalam keluarga. Gitu. Nah, lalu kemudian bunuh diri. 3 dari 4 anak yang bunuh diri itu ketidakhadiran orang tua. Nah, itu di Amerika, surveinya itu begitu, saudara. Di Indonesia, justru anak itu merasa terganggu dengan hadirnya orang tua. Gitu. Kenapa? Cerewet, Pak. Gitu loh. Nah, itu lah kira-kiranya. Nah, ini ya bukunya yang saya akan kasih Bapak Ibu nanti ya, setelah sesi ya. Nih, 52 itu apa? Wah, kalau semuanya dijentrekkan, saudara-saudara dijelaskan, sampai besok kita nggak selesai. Jadi saya kasih contoh-contoh aja ya. Anak-anak itu perlu orang tua, bapak, ya, khususnya bapak, dalam hal apa? Membantu mereka mengalahkan tantangan, oke ya. Bagaimana gagal berpacaran, bagaimana gagal untuk membuat mencapai nilai yang terbaik, bagaimana gagal mencoba, bagaimana gagal dan lain sebagainya. Nah gitu, bapak-bapak share. Wah, bapak dulu tuh punya pacar loh ya, gitu. Ya ngomong gitu, ya, enggak apa-apa. Oke. Tapi ingat baik-baik, tegaskan ya, terakhir kali itu ingat, dari semuanya itu papanya paling mencintai mamimu, nah gitu aja sudah ya. Memiliki waktu bersama, memberikan dukungan di depan publik, gitu ya, bertanggung jawab, nyentuh itu saja saudara. Jangankan kok nyentuh, dekat dengan mereka itu aja sudah menenangkan saudara ya. Nah, ciptakanlah momen bersama yang mengesankan. Apa itu? Mancing. Bapak-bapak tuh ada, apa sukanya Pak mancing? Oh, saya paling nggak suka mancing. Nah, nggak suka saya itu nunggu dulu. Waduh. Nggak suka saya suka jala.
Betul, saudara ya. Jadi saya kalau jalan itu kan pokoknya ada keong, ada bekicot, ada apa tuh semuanya masuk di situ. Itu jalan tuh gampang, saudara ya. Mancing tuh nggak telaten saya itu ya. Tapi kalau Anda suka mancing ya mancing dengan anak-anak, mengesankan itu ya silakan. Multitasking, ya. Bapak itu bisa masak, bisa nyuci piring, bisa nyuci baju, bisa nyetrika, bisa ngepel. Wes dadio sekalian dadi itu enggak apa-apa, gitu loh ya. Itu enggak usah gengsi. Kayak sekali boleh, ya seminggu kira-kira 6 kali aja Bapak Ibu ya, ngepel rumah gitu ya, Bapak itu ya, masak 6 kali aja dalam seminggu. Ya udah, pas itu ya. Istrinya pasti senang. Betul ya, Ibu ya. Di rumah saya sepakat dengan istri ya. 7 hari itu ya 1 hari biasanya kita makan sama-sama di luar, biasanya tuh gitu, nggak mahal-mahal kok. 3 hari saya masak, 3 hari istri saya masak. Kebetulan saya dari kecil itu suka masak. Kenapa? Kepeksa. Tadi kan saya udah bilang toh, papa mama saya cerai, saya itu anak tengah gitu loh ya. Nah anak tengah itu menjadi anak yang jadi bulan-bulanan gitu ya. Jadi pokoknya saya tuh diminta untuk masak karena mama saya itu kerja. Jadi yang masak itu saya, beres-beres rumah itu saya. Wes biasa dari kecil, saya nggak pernah gengsi untuk itu. Gitu loh, gampang toh. Saya bisa masak, saya bisa nukang, saya bisa elektronik, saya bisa nyetir, loh semua tak kerjain. Anak saya seneng sekali dengan saya yang belenek, saudara ya. Ya, gitulah ya, menegas aturan keluarga, gitu, oke ya. Nah, gitu. Ibu-ibu, sekarang tanggung jawabnya apa? Nah, ini berdosa secara rahasia dengan pintu terbuka, gitu ya. Jadi ibu-ibu harus berdosa secara rahasia, oke ya? Oh, enggak, Bapak Ibu, berdoa, jangan berdosa. Masya Allah, ya. Saudara-saudara, saya sangat mengenang ibu saya oleh karena dia pendoa yang luar biasa. Oke, satu lagunya itu yang saya ingat tiap hari dia itu lagunya itu di tengah ombak dan kira-kira begitu. Lalu setelah itu dia berdoa nyebut satu-satu anaknya tiap malam. Wah, sampai saya bilang, saya sempat ngomong gini, saya nggak mau jadi Kristen lagi lah, malas jadi Kristen itu. Nah, doa ibu itu luar biasa. Oke, ibu-ibu doakanlah, oke ya. Doakanlah anakmu, doakanlah suamimu, jangan doakanlah mantanmu. Masya Allah, jangan, ya. Tidak pernah berhenti menyentuh mereka. Tadi ibu-ibu ada yang menyentuh, ibu-ibu tuh suka emang ramah, rajin menjamah, oke ya, gitu. Silahkan. Yang penting jangan menjamah pasangan yang lain, gitu aja ya. Itu pesan saya ya. Sampai kepada letakkanlah telepon, gitu. Lah ini enggak. Anak datang dari sekolah, teleponnya masih di tangan dan matanya tetap di telepon. Tidak ada makanan juga di telepon. Ibu-ibu milenial banget sekarang ya. Ya, kira-kira tuh gitu. Satu lagi, ibu-ibu yang diharapkan dari anak-anak itu apa? Konsistenlah ya menjadi ya, tidak menjadi tidak. Jangan ya tidak ya, gitu jangan. Repot nanti ya. Oke. Mari kita nonton. Buka. Ini hari Father Day. Wah ajar dulu masak belum nak. Lain kali nenek beki, lu boleh masak kasih sama makan nak. 你们的礼物呢？真好啊！这什么东西啊？哦，是谁呀？你喽？我？你爸爸怎么会这样啊？黑黑的啊！爸，你在那边一下子。干嘛？站就是了，一下子而已。鬼主意！好。你看，我每天晚上看到的爸爸都是这个样子的。开灯啦！读书就没有半撇，做这些莫名其妙的事情就这么厉害。你看呢？就是平时你没有管教的关系啊。你自己还不是一样，没有时间管教他。杰瑞，你还有什么厉害的可以给爸爸看？我会讲故事。好，你讲吧。每个人都会有个梦想，有了梦想才会有希望。继续讲。不要以为梦想是家里已经有了还买，真浪费啊！我希望我自己的钱。你自己的钱，你的钱还不是我们给你的，浪费钱。那个剃须机呢，我也会用到的啊。哇，你生意做很大哦。吃饭的时候不准用电话，吃饭的时候用电话是很不健康的。对。
不过爸爸，爸爸就不一样哦。对呀、他谈的可是几十万到几百万的大生意。喂，呀，哦，你吃不到海南鸡饭啊？吃不到海南鸡饭，就在那个罗家的隔壁吗？是，不是罗家隔壁那边2摊，我讲龟嘟嘟也是很好吃啊。我先拿地址给你啊。你不要以为这个电话不重要，万一他的客户吃不到海南鸡饭、罗家龟嘟嘟，一气之下就不签合同，那就什么都完了。我的虽然不是什么几十万的大生意，不过找我的人都有重要的事情。要58%大减价。那条裙子，那条裙我等了很久了。好了，吃饭了，马德来吃饭，马德。Hello， 呀，是，哎呀 ，Hello。Saudara-saudara, kesan yang paling gampang adalah gini kan ya, ada aturan hanya untuk anak-anak, tapi kalau orang tua melakukan nggak apa-apa, gitu tuh, kira-kira gitu tuh, betul ya? Udah, oke, semoga itu menginspirasi kita. Nah, mari kita lihat bagaimana pembentukan karakter dengan prinsip 5K. Sekarang kan kita bicara mengenai 6M, 3M, masih ingat kan ya? Oke ya, ayo, 5M biasanya kan ya? Ya, makan, minum, mandi, gitu tuh ya. Lalu kemudian membersihkan tempat tidur, lalu kemudian bukan itu, saudara ya. Oke, 5K sekarang ya. Nah, ini prinsip-prinsipnya, saudara-saudara. Bagaimana membentuk karakter anak, mendidik karakter anak. Kesepakatan. Ingat baik-baik, dua pribadi, suami dan istri, berasal dari dua latar belakang keluarga yang berbeda sekali. Dan ingat baik-baik, harus ada kesepakatan. Itu, oke ya? Jangan kemudian berdebat di depan anak. Oke. Keteladanan. Kalau sudah ngomong gitu ya gitu. Saudara, saya pakai handphone, iya. Saya mengajarkan teknologi, iya, karena saya salah satu dosen teknologi, saudara ya. Lalu kemudian saya dulu tahun 2009, 2008 ya, itu mengajarkan FB, saudara. Bagaimana memaksimalkan FB ya, Facebook. Sampai hari ini saya kemudian tidak lagi menggunakan FB. Terlalu banyak, saudara. Ya. Nah, medsos yang saya pakai cuma satu, WA. Sudah. Itu pun setiap hari saya silent, saudara ya. Jadi saya biasanya agak lambat untuk membalas WA. Kenapa? Saya tidak mau tergantung dengan itu. Sekalipun itu penting. Gitu ya. Nah, anak-anak saya juga ngomong, boleh menggunakan itu semua, tapi batasi waktunya. Gitu. Kenapa? Kesehatan mata. Itu saja sudah. Lalu kita share. Oke ya? Dan konsisten menjadi kebiasaan. Konsekuensi, ada hukuman, yes. Suatu ketika kita akan membahas mengenai sebuah pola asuh yang pola asuh 1, 2, 3. Kalau boleh, enggak apa-apa ya. Nanti kapan-kapan saja. Kasih. Jadi di antara semuanya ini saudara ada kesepakatan, keteladanan, konsisten, konsekuensi, kasih itu melingkupi semuanya. Kalau Anda melihat anakmu gagal, ingat baik-baik, kasihi dia. Jadikan dirimu menjadi tempat yang paling aman dan nyaman untuk anak itu mengungkapkan kegagalannya dan mendapatkan dukungan dari saudara. Oke. Di tengah gempuran medsos, teknologi, dan relativisme, saudara ya, profil anak seperti apa yang akan Anda besarkan? Tanyakan itu pada dirimu, tanyakan kepada pasanganmu. Warisan apa yang Anda akan tinggalkan bagi mereka? Gitu loh. Oke ya? Pak Jasmine ya, Pak Jasmine, silakan membaca itu Pak. Sebagai gembala, temani anak dengan cinta, sampai akhir menutup mata. Nah, itu kata-kata dari saya, saudara ya. Jadi, Bapak Ibu itu ditunjuk Tuhan, diberikan hak istimewa oleh Tuhan menjadi orang tua penggembala. Sebagai gembala, mari kita temani anak-anak itu dengan cinta apapun adanya mereka.
Pada waktu mereka sukses, kita beri dukungan. Pada waktu gagal, apalagi berikanlah dukungan. Terimalah mereka apa adanya dengan segala keunikannya. Karena memang mereka butuh itu. Sampai kapan? Sampai akhir menutup mata. Oke? Kalau itu terjadi, saya percaya, bahkan ketika kita sudah dikubur atau sudah dikremasi, anak-anak masih mengingat kita. Oke ya? Gitu, saudara-saudara. Nah, mari kita melihat ini. Ambon Hawk, Terry Koo, Liu Guoping, Liu Guoping, Liu Guoping.国宾，我知道你的处境，把我的名字改成你名字，拿我的考卷给你妈妈看吧。拜托，这次让我将功赎罪吧。国宾，你还是拿我的去吧，我们的水准比较接近。不断的摸索，试图改变你写叹气。我知道你对我的期许。是将来眼光的地狱，你今日无助的词句，都带着明日的讯息。我知道你对我的心意，而我只是有心无力。我知道你一直都辛苦，为我默默的付出。就算流泪也不承认你哭，我是身在福中不知福，所以我用尽我的全部来告诉你我没有认输。还有什么可以给你？我的爹娘，我的父母，爸，还有什么可以？我对不起你。我已经尽了我最大的努力，但是还是拿不到90分。我真的对不起你，国宾，不要哭，爸知道你已经尽力了，就算你没有拿90分，爸也心满意足了。以前，妈不知道你是不要做功课，还是不会做功课。一个人如果因为懒惰，没有把最好的潜质发挥出来，是一件非常可惜的事情。妈，我真的很抱歉。我才没有用了。不断的摸索自己，试图改变你写叹气。我知道你对我的期许，是将来眼光的地狱。你今日无助的词句，都带着明日的讯息。我知道你对我的心意，而我只是……请进。你好，吴先生你好，老师，国宾，老太太你好，我是国宾的老师李老师，经常听国宾提醒你。
来，这个给你。谢谢，太好点吗？还好，不好意思，没有办法招待你。是不是国斌又犯什么错了？不，国斌是个非常懂事、非常聪明的孩子。我今天来这里就是想告诉你，那就是前一阵子我替国斌报名一个由美国主办的国际少儿绘画比赛，国斌在少儿组获得第2名，这是非常难得的。谢谢你了。First run-up, Yo Kok Pin, 11 years old. Saudara, bagaimana setelah melihat video itu? Anak-anak kita itu punya keunikan sendiri, anak kita itu punya keinginan sendiri, punya potensinya sendiri. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Dukung saja, saudara. Ya, sudahkah profil orang tua impian itu nyata saat ini, saudara ya? Saya mengingat sebagai hamba Tuhan, anakmu adalah milik pusaka Allah. Maka perlakukanlah mereka sebagai pusaka yang berharga. Oke, Bapak Ibu. Jadi di era digital ini tidak ada bedanya sebetulnya mendidik anak. Justru tantangannya lebih besar. Karenanya lebih banyaklah berdiskusi, bukan mengintervensi, bukan mendominasi, tetapi menjelaskan dan menyadarkan konsekuensi atau resikonya gitu kepada anak-anak. Dan ingat baik-baik, kalau suatu ketika ada anak-anakmu yang gagal dalam satu bidang, gagal dalam beberapa hal, ingat baik-baik, berilah dukungan kepada mereka, tenangkanlah. Beberapa waktu ini saya beberapa kali menonton kisah candi-candi, saudara. Dan itu luar biasa sekali, saudara, pendirian candi-candi, pemugaran candi-candi, dan nilai-nilai yang diajarkan pada waktu itu, abad ke-8, abad ke-9, abad ke-12, abad ke-13, yang gitu, luar biasa. Beberapa waktu yang lalu ini juga ada teman saya dari Pontianak ngomong, saya lagi kecewa berat. Kenapa? Saya bilang, anak saya nggak lulus UMPTN. Duh, terus kemudian gimana? Wah, saya merasa gagal sebagai orang tua. Oh, jangan dulu. UMPTN kan gagal. Coba lagi yang lain dong, kan ada ujian yang lain, ya kan? Cari saja dan coba lakukan. Nah, saudara-saudara, dia dulu salah satu yang pinter juga, teman saya ini, saudara di kelas gitu ya, dan merasa anaknya yang pertama gagal gagal di kuliah, anak yang kedua gagal juga ujian masuk kuliah. Saya bilang, apa yang kau harus lakukan? Karena kan setelahnya, apa aku yang harus lakukan sekarang ini? Saya cuma ngomong begini, sebagai orang tua, jadikanlah dirimu menjadi tempat yang paling aman, khususnya bagi anak-anakmu yang saat ini sedang merasa gagal. Oke? Jangan, ini bukan aib keluarga, coba saja. Saya kasih dia banyak orang-orang yang gagal, akhirnya sukses. Oke ya, artikel-artikel, akhirnya membuat dia sadar untuk mendukung anak. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, era digital adalah era tantangan yang sangat luar biasa. Berdamailah dengan teknologi, gunakanlah teknologi untuk mendidik anak, kapanpun, dimanapun, dalam suasana apapun. Ulangan pasal 6 tadi itu, lalu kenalkanlah Tuhan. Dalam semuanya itu saya ingin mengatakan, jadilah orang tua yang menggembalakan. Kenali dirimu, kenalilah kawanan dombamu, dan kenalkanlah Allah kepada kawanan dombamu. Mari kita jaga, dan mari kita bersama-sama tetap memperlakukan milik pusaka Allah sebagai pusaka yang berharga. Tuhan memberkati, saudara-saudara. Ya. Pak Arianto, saya mau nanyakan. Ya. Kebetulan saya memiliki anak yang saat ini tuh udah mau SMA kelas 3. Oke. Memang sih saya melihat anak ini dari awal kecil itu dia lebih dominan di komunikasi gitu. Nah, memang ada beberapa yang tadi seperti Bapak pertanyakan tadi, misalnya anak jadi YouTuber diizinkan enggak gitu kan ya Pak? Itu sebenarnya kalau anak-anak saya sering tanya begitu, saya suka arahkan, ada sesuatu hobi, itu boleh kamu perdalam, tetapi harus memiliki tujuan yang utama di pendidikan. Nah, saat ini tuh, karena sebenarnya kalau ikutin saya orang eksak, tetapi ketika anak saya memilih ke dunia sosial, ilmu sosial, memang itu bagian dia. Tetapi saat ini tuh,
ketika saya sebagai orang tua hanya bisa tahu, oh dia lebih jago di communicating, saya ajarin dia fokus di bahasa, dan dia memang seperti itu. Tetapi untuk kedepannya misalnya pemilihan sekolah dan sebagainya itu kita sebagai orang tua agak terbatas, Pak. Ya, mau mencari kayak beasiswa dan sebagainya itu kami nggak tahu. Nah, sebagai orang tua itu apa sampai menentukan universitas mana yang harus dituju atau bagaimana, Pak? Itu sih. Baik, makasih Bu Leni. Yang pertama-tama karena saya juga pendidik, saudara-saudara, saya tidak setuju kalau orang tua tuh menentukan universitas, menentukan fakultas, bahkan menentukan bidang. Saya tidak setuju. Oke, yang betul adalah tanyakanlah kepada anak-anak mau bidang apa. Oke ya, itu pertama. Mau kemana? Oke. Nah, bantulah mereka untuk searching di internet, sekolah-sekolah mana. Sekarang ini, Bapak Ibu, terlalu banyak sekolah-sekolah yang memberikan beasiswa, khususnya di luar negeri, dalam banyak bidang. Maka, mari kita memberikan kepada mereka itu. Ya. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah bicara mengenai alternatif. Jadi, oke, katakanlah mau menjadi YouTuber, katakanlah ya. Oke, ya, kamu suka ya YouTuber ya, tapi boleh nggak kita berikan alternatif yang kedua supaya nggak hanya satu-satunya nih, gitu misalnya ya. Apa alternatif yang kedua? Ya silahkan aja. Kalau tadi ibu ke eksak, ke mau sosial, atau silakan aja. Yang penting ada alternatif. Nah, bukalah ruang selebar-lebarnya untuk alternatif-alternatif itu dicoba semuanya, gitu ya. Semaksimal mungkin kita sama-sama dukung dan ingat baik-baik, anak-anak itu harus sadar dan paham betul bahwa kita sedang mendukung mereka, apapun pilihan mereka. Oke ya. Nah, silakan gitu. Sehingga anak-anak tuh merasa gini, oke, kalau aku memilih ini, aku nggak sendirian. Andai aku gagal pun, aku masih ada tempat untuk saya itu bisa alternatif yang lain dan diterima sepenuhnya sama orang tua. Jangan ngomong begini, tuh kan mama sudah ngomong nih, papa kan sudah ngomong, buang-buang waktu aja, buang-buang uang aja, modar, saudara. Itu pasti meninggal orang itu, ya. Jangan, ya, enggak apa-apa nak, coba ya, gitu, ya. Nah kita ini kan orangnya tuh gini, saudara. Usia ibu, usia saya, usia-usia yang kita ini adalah usia-usia yang punya ditanamkan secara tidak sadar kerja keras, betul ya? Kerja keras, pokoknya tuh apapun kerja keras. Lu anak-anak sekarang itu nggak suka itu, mereka sukanya kerja cerdas, betul nggak? Iya. Dulu tuh mati-matian di sawah, gitu, banting tulang dari subuh sampai sore, itu namanya kerja keras. Lu anak-anak nggak perlu, sekarang pakai teknologi kerja cerdas, sama-sama di sawah, tapi pakai traktor, pakai teknologi, loh gitu toh. Nah kira-kira itu gitu. Nah anak-anak milih sekarang tuh yang kerja cerdas. Enak kerjanya, dapatnya banyak duitnya, gitu loh. Lah kita ini maaf loh ya Bapak Ibu, jadi guru. Oh alah, guru itu mulia banget di Indonesia, digugu dan ditiru. Hebatnya lagi adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Betul banget itu ya. Jasanya enggak ada, betul gitu ya. Pahlawan tapi ya gitu. Nah, sekali lagi ya, hindari untuk memutuskan anak-anak tuh fakultas apa ya, lalu kemudian universitas apa. Hindari itu. Yang betul adalah bantulah mereka searching di internet. Saya juga sedang sama Bu, ini sedang membantu anak saya juga searching di internet. Sekolah apa? Wah, saya boleh nggak kalau saya ke luar negeri? Waduh, saya pikir batin saya tuh gini, ini anak perempuan, lalu kemudian masih mau S1, kok ya udah mau ke luar negeri. Saya juga merasa, wah gimana ya? Saya juga nanya, gimana kalau S2-nya aja ya? Tapi saya kepingin kok, Pi. Oke. Nah, lalu kemudian, ayo mari kita searching ya. Kamu pilih yang mana? Lalu nanti saya juga searching universitas itu. Oke ya. Saya kasih informasi juga. Saya cuma kasih, nak, dimanapun kau berada, ingat baik-baik, cobalah semaksimal mungkin. Kalau kamu lulus dan bisa diterima, dimanapun kau berada, muliakanlah Tuhan. Itu saja sudah. Dah, itu saja. Nah, kira-kira itu begitu, Bu. Jadi, menurut saya, ayo kita menjadi teman dan sahabat mereka. Sampai kita menutup mata, jangan menjadi dominan dan menentukan mereka sampai nanti suatu ketika mereka tuh bingung dan nyesel. Duh, aku nyesel dengan pilihan ini karena dipaksa sama orang tua. Kira-kira itu begitu, Bu, yang saya bisa sampaikan ya. Oke, sama-sama, Bu. Ya, baik. Bapak Ibu Saudara, silakan. Kita masih punya waktu 5 menit, silakan. Oke, saya mau bertanya ya Pak.
Ya Bu, silakan. Ya, saya Ibu Yosef. Ya Bu. Kebetulan apa yang dikatakan itu kami juga mengalami bahwa anak saya juga kan anak-anak sekarang itu memang cerdas-cerdas ya karena dunia digital gitu ya. Jadi bahkan dalam pendidikan pun anak saya 1 tahun yang lalu sudah cari-cari sekolah, padahal kan masih lama, tapi kenyataannya memang anak sekarang lebih pintar gitu cari-cari. Jadi terkadang kami ke orang tua sebagai orang tua memang keteter ya. Kadang gini, anak itu cari sekolah yang mungkin dia dengan apa yang dia mau. Cuman kami kadang-kadang suka mengarahkan ya udah berdoa dulu gitu ya. Jadi kami paling seperti itu perkatakan. Jadi yang saya mau tanyakan ini dalam usia berapa seorang anak sudah matang dalam menentukan cita-citanya? Itu aja Pak. Baik, makasih Bu. Saudara-saudara, sebetulnya itu kalau saya bicara mengenai penentuan kapan matang, itu sebetulnya tergantung dari anaknya masing-masing. Karena ada anak-anak yang kelas 1 SD aja sudah kekeh dengan pilihan hidupnya begini, dengan sampai reasonnya gitu. Ini ada keponakan saya, saudara, baru TK besar, laki-laki, ditanya, ya, berulang kali dan kapan saja ditanya, itu mau menjadi dokter anak. Kenapa? Ditanya, ya. Nanti kalau saya jadi dokter anak, saya akan membelikan mainan-mainan bagi mereka. Jadi mereka itu bisa enjoy di dalam ruang kerja saya. Gitu. Saya bilang anak kayak begini. Betul. Nanti itu suatu ketika mungkin berubah. Ya enggak apa-apa. Tapi mereka tuh share dengan berani. Usia kapan? Kalau kita lihat dari jenjang-jenjang tadi itu Bu, ya tahapan itu usia 12 sampai 18. Itu menurut saya usia yang sangat krusial untuk kita bisa berdiskusi sama mereka. Kalau masih kecil-kecil, terima saja, tanya saja gitu, enggak apa-apa. Nah, tapi usia 12 sampai usia 18 itu biasanya anak sudah mulai matang dengan pilihannya, dengan segala resikonya, bisa berkomunikasi. Nah, itu sih menurut saya Bu. Jadi kalau tanya usia ya kira-kira rentang waktu 12 sampai 18 tahun. Setelah itu mereka pasti akan bisa memilih sendiri. Tentu kita masih tetap membimbing ya. Gitu ya Bu. Oke, sudah terjawab Bu? Iya Pak, terima kasih Tuhan berkati. Sama-sama Bu. Saya mau nanya Pak, seandainya anak tadi memilih kayak seperti anak Bapak, pengen ke luar negeri itu bagaimana Pak? Karena salah satunya dia mau cari beasiswa di luar negeri. Ya, saya dukung. Tapi kekhawatiran kita sebagai orang tua seperti Bapak ini. Ya, sebagai orang tua, khawatir itu wajar, tetapi jangan mendominasi, kekhawatiran itu mendominasi. Saya selalu ngomong kepada semua ketika saya bicara mengenai jangan khawatir. Bapak Ibu, kerap kali kekhawatiran itu kan selalu memperbudak kita dengan pertanyaan bagaimana jika, betul ya? Gitu loh. Jadi kekhawatiran itu muncul itu hanya karena pertanyaan bagaimana jika. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, jawabannya apa kira-kira? Yang paling ampuh kalau ada Ibu, Bapak Ibu itu mikir mengenai bagaimana jika. Ayo, jawabannya apa? Ayo, Pak Effendi mungkin? Gimana nanti, Pak? Oh, gimana nanti? Pak Yohan ya. Bapak Ibu, kekhawatiran itu selalu diawali dengan pertanyaan bagaimana jika dalam pikiran kita. Jawaban yang paling tepat adalah bahkan jika. Dari mana itu? Habakuk, saudara. Sekalipun pohon-pohon ara tidak berbuah, segala macam tidak, sekalipun, itu bahkan jika. Saya akan memuliakan Tuhan. Sehingga no worry. Boleh worry tapi jangan menguasai. Bagaimana jika anak saya di luar negeri itu nanti begini dan begini. Bahkan jika yang terburuk terjadi, saya akan berhadapan dan menghadapinya bersama Tuhan. Gitu. Jadi begitu ya Bu Leni ya. Anak saya perempuan Bu, jadi saya juga khawatir sebagai. Tapi bagi saya ya sudahlah. Yang penting saya percayai dia dan saya ngomong kami percaya kamu loh ya. Jadi jangan sampai kamu itu tidak bisa dipercaya. Just usahakan saja gitu. Kalau gagal yang baik-baik, jangan malu. It's okay ya. Ada satu buku, It's okay to be not okay, saudara. Atau It's okay to not to be okay, ya itu boleh ya. Itu bukunya ada ya. Boleh Anda searching aja itu gini aja. It's okay to be not okay PDF di Google. Itu semua nanti akan lihat. Kira-kira itu gini terjemahnya.
nggak apa-apa jadi orang yang tidak baik gitu, kira-kira gitu ya. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, saudara-saudara, ingat baik-baik ya, kalau kita bicara mengenai bahkan jika, even though, itu bukan berarti saudara kemudian ya sudahlah apatis ya, pesimis, lalu kemudian bukan, saudara-saudara. Bukan. Itu adalah keberanian kita menghadapi realitas kehidupan bersama Tuhan, dan itu tanamkan kepada anak-anak. Saya ngomong kepada anak-anak, saya bilang, papi setidaknya dulu kan punya pengalaman di luar negeri, ya. Pada musim-musim, pergantian musim itu juga susah, ya apalagi musim dingin tuh, waduh, kita mungkin pingin, ya orang Indonesia tuh musim dingin seperti apa. Kalau sudah ngalami musim dingin, waduh, enggak enak sekali, susah ya. Nah, kira-kira itu gitu ya, sharekan bagaimana pergaulan, bagaimana membatasi diri, bagaimana kita itu mengendalikan diri, yang tadi itu karakter-karakter Kristus tadi itu. Kira-kira seperti itu. Selama kita bisa menanamkan nilai-nilai kekristenan kepada anak-anak dan tertanam kepada mereka dimanapun mereka berada, saya percaya mereka akan memuliakan Tuhan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, Pak Effendi. Ya, baik, terima kasih Pak Herianto. Bapak Ibu Saudara, ya, sesi kedua sudah selesai, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat pelayanan dari Bapak Herianto. Ya, saya yakin ya yang hadir di sini sangat diberkati sekali dengan seminar ini ya, sangat luar biasa. Ya. Sering-sering Pak Haryanto. Ya, ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari panitia ya yang menyiapkan seminar ini dari Pak Yohan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Wendy. Saya mewakili dari panitia kecil untuk kegiatan seminar ini. Terima kasih buat Pak Herianto ya yang sudah meluangkan waktunya cukup lama mempersiapkan hal ini hingga dapat berkegiatan di hari ini dengan lancar ya, puji Tuhan. Dan juga terima kasih buat paparannya yang luar biasa. Saya juga tadi awalnya sedikit kesaksian sedikit agak deg-degan bikin seminar ini gitu, karena pertama via online ya. Tadi kan awalnya mau diskusinya via offline, tapi ternyata kondisinya memang mengarahkan harus online. Dan kebetulan Pak Haryanto sendiri bersedia gitu. Itu terima kasih Pak. Dan juga kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih buat Om dan staf pembalaan ya yang sudah mensupport kegiatan ini hingga bisa berkegiatan dengan lancar. Dan juga buat Bapak Ibu yang sudah luangkan waktu yang luar biasa. Nah, saya percaya kita nggak sia-sia investasi waktu ya buat kita semua. Mungkin itu dari kami, dan juga terima kasih buat Pak Hadi ya, ini mungkin terkhusus. Belum Pak Hadi juga tim kecil kami yang berhalangan hadir saat ini karena satu kondisi yang tidak memungkinkan. Terima kasih juga buat Pak Hadi dan juga teman-teman lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekum, saya kembalikan ke Pak Sekum. Ya, terima kasih Pak Yohan. Terima kasih sekali lagi Pak Herianto atas kehadirannya yang sudah melayani kami di Zoom seminar parenting ini. Ya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri seminar parenting ini, dan saya minta dengan hormat Pak Wi untuk menutup kita dalam doa penutup. Silakan Pak Wi. Ya, sebelum Pak Wi berdoa, saya berterima kasih loh saudara-saudara. Terima kasih sekali kesempatannya dan salam kenal. Kita nanti kalau kapan-kapan ketemu di mana saja, di pasar atau pada waktu saya ke Cengkareng, tolong sama-sama kita menjadi keluarga ya, gitu. Terima kasih. Ayo kita sama-sama berubah gitu dan mendidik betul-betul anak-anak kita menjadi anak-anak ilahi ya, milik pusaka Allah ya. Oke, tolong doakan saya juga dengan banyak pelayanan yang ada supaya terus bisa menjadi berkat ya. Makasih. Amin. Makasih sekali lagi Pak Gembala, makasih. Terima kasih Pak Herianto. Ya, silakan Pak Wi menutup kita di dalam doa. Salam semuanya. Kita bersyukur kalau hari ini sungguh luar biasa. Tuhan membukakan sesuatu yang baru bagi kita semua, bagaimana kita mendidik generasi kita, mempersiapkan mereka menjadi generasi yang dahsyat. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih pada hambanya Bapak Haryanto sudah memberkati kami luar biasa, memberikan apa yang dimiliki kepada kami semua untuk melengkapi kami. Terima kasih Pak Haryanto. Mari kita akhiri dan kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan ucapan syukur kepadamu Bapa. Engkau memberkati kami dengan berkat yang luar biasa pada hari ini, untuk kami boleh memahami jati diri kami sebagai gembala bagi anak-anak kami, bagi generasi kami Tuhan. Mari perlengkapi kami Tuhan, sehingga kami mengerti apa tugas-tugas kami sebagai gembala bagi keluarga kami, sehingga kami dapat menuntun mereka kepada tujuan yang Kau kehendaki, menjadi generasi-generasi yang dahsyat, generasi-generasi ilahi yang siap Kau pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Makasih untuk pertemuan yang indah ini. Berkati hamba-Mu Bapak Herianto Tuhan, dalam tugas-tugas pelayanan hamba-Mu dalam mengajar Tuhan, perlengkapi hamba-Mu semakin dahsyat, sehingga banyak menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, untuk mereka mengerti akan tujuan hidupnya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati akan anak-anaknya, masa depan anak-anaknya, terpelihara sempurna di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan, kami juga berdoa buat panitia kecil dari kaum pria yang sudah memfasilitasi, sehingga seminar pada hari ini boleh terselenggara dengan baik. Demikian juga dukungan dari gereja, sehingga semuanya boleh terlaksana dengan baik. Makasih hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini lewat fasilitas Zoom yang boleh kami pakai, sehingga berjalan dengan baik. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan akhiri pertemuan seminar siang hari ini dan kembali kepada aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menuntun menyertai setiap kami. Saatnya Aku memberkati setiap kami. Kiranya turunkanlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan berikan penghiburan kepada setiap kita. Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk mengerti kebenaran firman-Nya dan hidup benar di hadapan-Nya, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus yang akan menuntun, menyertai kita senantiasa, sehingga iman kita tetap berdiri kokoh, menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh sebab itu, terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Makasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pastor. Pak Herianto, terima kasih.